Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Isa Kadri, NIM 11820114563 dari Prodi Hukum Keluarga. Di sini saya menjawab beberapa pertanyaan dari kelompok 4 dan 5. Dari kelompok 4, pertanyaan itu ada dua. Yang pertama itu, apakah mahar boleh digunakan untuk membayar hutang? Dan pertanyaan kedua, bagaimana pendapat teman-teman mengenai mahar dengan membacakan hafalan Al-Quran? Baik, di sini pertanyaan pertama itu menurut saya itu boleh-boleh saja untuk mahar ini digunakan untuk membayar hutang. Karena sebagaimana mahar itu merupakan kewajiban seorang suami untuk istri, dan juga mahar ini adalah hak istri, bukan hak keluarga. Jadi dan juga jikalau seorang istri setuju dan ikhlas untuk mahar ini untuk membayar hutang. Dan pertanyaan kedua, bagaimana pendapat teman-teman mengenai mahar dengan membacakan hafalan Al-Quran? Menurut saya, jikalau kita melirik pada beberapa penjelasan para ulama atau hadis-hadis terdahulu, yang mana di sini di dalam hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan di akhir percakapannya bahwa sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya mahar apa yang telah kamu hafal dari Al-Quran. Jadi dari perkataan Rasulullah SAW ini bermakna agar si lelaki atau calon suami ini mengajarkan kepada si calon istri atau wanita dari ayat yang telah dihafalnya. Kemudian di dalam hadis juga terdapat dalil akan bolehnya mahar berupa pengajaran Al-Quran dan bolehnya mengambil upah dari mengajar Al-Quran. Lalu pendapat dari seorang hadis juga mengatakan bahwa hadis mengenai mengajarkan Al-Quran ini yaitu menunjukkan bolehnya mengajar Al-Quran dan surat-surat sebagai mahar. Karena mengajarkan Al-Quran itu boleh diambil upah darinya, maka boleh dijadikan mahar. Jadi kesimpulannya bahwasannya memberikan mahar berupa hafalan Al-Quran itu adalah opsi terakhir bagi saat si calon suami atau lelaki ini memang tidak mempunyai harta lagi untuk diserahkan sebagai mahar. Maka jasa berupa memberi bacaan Al-Quran atau tafsir Al-Quran menjadi pilihan terakhir.